warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Putridiani dengan NPM C0C023067. Di sini saya dari kelas 2 BD3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi penghapusan aset tetap. Nah, di sini yang pertama itu ada dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Ketika perusahaan menghentikan suatu aset tetap karena sudah habis umur manfaatnya, maka yang pertama perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan manfaat aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya dan akan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dengan mencatat pada posisi debit. Nah, yang kedua, jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya pada akhir umur manfaat tersebut tidak memiliki nilai sisa, maka perusahaan tidak akan mencatat adanya kerugian dari penghapusan aset tetap karena nilai buku aset tetap tersebut pada akhir umur manfaat adalah 0. Namun, jika aset tetap yang dihentikan pemakaiannya ini memiliki nilai sisa, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap ini sebesar nilai dari aset tersebut. Yang ketiga itu ada aset tetap dijual. Nah, ketika perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendebit akun cash sebesar harga jual dari aset tetap tersebut. Nah, perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tetap tersebut dan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada posisi debit yang akumulasinya dihitung sampai tanggal penjualan. Kedua, itu ada dihentikan penggunaannya karena terpaksa. Aset tetap dihentikan pemakaiannya sebelum akhir umur manfaatnya. Misalnya, aset tetap dihapuskan karena terjadi musibah yang menghancurkan aset tersebut. Nah, perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut dengan mencatat akun aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehannya. Nah, perusahaan juga akan menghapus akumulasi penyusutan dari aset tetap pada posisi debit dan perusahaan akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap sebesar nilai buku dari aset tetap tersebut. Nah, pada tanggal penghapusannya. Yang ketiga itu penjualan aset tetap. Ketika perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendebit akun cash sebesar harga jual dari aset tetap tersebut. Nah, perusahaan akan menghapus aset tetap tersebut pada posisi kredit sebesar harga perolehan dari aset tersebut dan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada posisi debit yang akumulasinya dihitung sampai tanggal penjualan. Nah, perusahaan akan menentukan apakah dalam penjualan aset ini perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dengan membandingkan harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap tersebut pada tanggal penjualan. Nah, jika harga jual lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan aset tetap dan akan mencatat keuntungan dari penjualan aset tetap ini pada posisi kredit.
Nah, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan mengakui kerugian dari penjualan aset tetap dan akan mencatat kerugian dari penjualan aset tetap ini pada posisi debit. Nah, yang keempat itu ada pertukaran aset tetap. Ketika perusahaan menukarkan aset tetap yang dimilikinya, maka yang pertama perusahaan akan mencatat aset tetap baru pada posisi debit dengan debit yang hitungan harga perolehannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada nilai wajar aset tetap lama saat ini yaitu nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran itu di posisi debit dan bertambahnya kas yang harus ditambahkan dalam pertukaran. Terus nah, harga perolehan aset tetap baru. Nah, yang B, perusahaan akan menghapus akun akumulasi penyusutan aset tetap lama pada posisi debit sebesar akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pertukaran. Yang C, perusahaan akan menghapus aset tetap lama dengan mencatat aset tetap lama tersebut pada posisi kredit sebesar dengan harga perolehannya. Perusahaan akan menentukan apakah dalam pertukaran aset tetap ini perusahaan mengakui adanya kerugian atau keuntungan dengan membandingkan nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran tersebut dibandingkan dengan nilai buku aset tetap lama tersebut pada tanggal pertukaran. Nah, jika nilai wajar aset tetap lama saat pertukaran kurang lebih besar dari nilai buku aset tetap lama itu, maka perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan aset tetap dan akan mencatat keuntungan dari penjualan aset tetap ini pada posisi kredit. Nah, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan mengakui kerugian dari penjualan aset tetap dan akan mencatat kerugian dari penjualan aset tetap ini di posisi debit. Itu ada penyajian dan analisis terkait aset tetap. Aset tetap akan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan dengan akun-akun yang berbeda sesuai dengan akun yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Nah, jika aset tersebut nilainya dianggap tidak material, maka perusahaan tersebut akan menyajikan dalam laporan keuangan menggunakan satu akun, yaitu aset tetap. Namun, jika nilainya material, maka akan dirinci menjadi beberapa akun. Nah, perusahaan juga akan menyajikan akumulasi dari penyusutan perusahaan tersebut, apakah disajikan terpisah setelah aset tetap tersebut disajikan ataukah hanya disebutkan beberapa akumulasi penyusutan dan aset tetap tersebut disajikan sebesar dengan nilai bukunya. Nah, beban penyusutan terkait aset tetap tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada saat aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya,
Berikut adalah contoh penghentian pengakuan aset tetap. Nah, misalnya PT Mara membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2012 dengan harga perolehan 400 juta. Aset tersebut mempunyai umur manfaat 10 tahun dan nilai sisa 80 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, entitas menjual aset tersebut dengan harga 324 juta. Selanjutnya itu penyusutan per tahunnya sama dengan 400 juta dikurang 80 juta dibagi dengan 10 juta sama dengan 32 juta. Nah, akumulasi penyusutan sampai tanggal 1 Januari 2015 sama dengan 32 juta dikali 2,5 juta sama dengan 80 juta. Dan nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu 400 juta dikurang 80 juta sama dengan 320 juta. Keuntungan penjualan aset tetap sama dengan 324 juta dikurang 320 juta sama dengan 4 juta. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan mesin tersebut mendebit akun kas sebesar 324 juta, akumulasi penyusutan didebit juga 80 juta, mengkredit akun mesin 400 juta, dan keuntungan dari penjualan aset tetap sebesar 4 juta. Nah, penurunan nilai. Entitas harus melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadinya penurunan nilai aset tetapnya. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas mengacu pada PSAK nomor 48. Penurunan nilai aset menurut PSAK 48, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilainya tercatat lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan. Nah, cara melihat dari nilai yang terpulihkan itu, nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya perolehan aset tetap. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterimanya. Sesuai dengan ketentuan PSAK 48, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi atau aset mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Nah, jika terdapat indikasi, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Namun, jika tidak terdapat indikasi, maka entitas tidak perlu mengatasi jumlah terpulihkan. Nah, dalam mempertimbangkan ada tindaknya indikasi penurunan nilai aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan internal. Nah, informasi dari sumber-sumber eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama periode tersebut, nilai pasar aset tetap turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua, perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak merugikan terhadap entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada suku bunga pasar atau tingkat imbalan per pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut dan kenaikan tersebut mungkin akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan nilai terpulihkan aset secara material. Nah, yang keempat ada jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
Sedangkan informasi dari sumber-sumber internal dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadinya dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan untuk diharapkan akan digunakan. Nah, perubahan-perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi yang di dalamnya suatu aset digunakan hal aset menjadi tidak digunakan. Rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di dalamnya suatu aset digunakan, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang masa manfaat dari aset tidak terbatas menjadi terbatas. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih dari yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada pengungkapan. Nah, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap antara lain, yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedianya untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan akuisisi melalui kombinasi bisnis, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan PSAK 48. Nah, rugi penurunan nilai yang selanjutnya itu ada penyusutan. Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi uang pelaporan dari entitas pelapor. Laporan keuangan juga mengungkapkan antara lain yang pertama, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Yang keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur masa manfaat adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan dalam mereview kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa juga diungkapkan. Yang pertama, penyusutan. Apakah diakui dalam laporan keuangan, laporan laba rugi komprehensif, atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap selama satu periode dan akumulasi penyusutan akhir periode. Sesuai dengan PSAK 25, entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari
perubahan estimasi dalam yang pertama nilai residu, yang kedua estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap, yang ketiga umur manfaat, dan yang keempat ada metode penyusutan. Nah, jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi hal yang harus diungkapkan yaitu yang pertama tanggal efektif revaluasi, yang kedua itu ada apakah penilaian independen dilibatkan, yang ketiga metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset. Sesuai dengan PSK AK nomor 4, mengungkapkan informasi penurunan nilai aset sebagai nilai tambahan yang disyaratkan.